نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni warzuqni fahma fahma. amin Ya Rabbal Alamin. ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian dalam Thalabul Ilmi, melanjutkan eh, pembelajaran kita pada siang sore hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang parenting Islami. Ya, pada pembahasan lalu kita sudah menjelaskan tentang pernikahan dan dampaknya terhadap pendidikan Kopinya tak anak. pakai, ada kopi. Ya, Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang psikologi terhadap perasaan psikologis terhadap anak, ya, kejiwaan seorang bapak atau seorang orang tua kepada anak, ya, dan pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan anak. Nah, secara fitrah kedua orang tua pada dasarnya adalah mencintai anak. Seorang bapak dan seorang ibu fitrahnya itu pasti cinta kepada anaknya, kepada darah dagingnya sendiri, ya, karena dia berasal dari darah dagingnya. Nah, maka ya ini bertentangan dengan kebudayaan atau kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah hanya mencintai anak laki-laki saja, tidak menyukai anak perempuan. Ini sebuah tradisi yang sudah menyimpang dari fitrah manusia. Ya, padahal secara fitrah manusia itu mencintai kepada anaknya baik yang laki-laki ataupun perempuan gitu. Baik yang laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Kalau ternyata ada sebuah masyarakat atau seseorang yang hanya mencintai perempuan saja atau laki-laki saja gitu ya, maka dia sudah dicabut fitrahnya dari hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, ya. Harta dan anak-anak. Sebagaimana manusia itu cinta dengan harta, ya, manusia yang waras, yang sehat, pasti akan cinta dengan harta gitu. Kalau dia tidak cinta dengan harta, ya berarti ada sesuatu yang tidak beres pada kejiwaannya atau pada akal pikirannya. Begitupun kepada anak, ya. Jadi Allah menyandingkan kecintaan kepada harta dengan kecintaan kepada anak, dua-duanya sama, dijadikan fitrah pada diri manusia, cinta kepada dua hal ini. Kemudian juga Allah berfirman, wa amdadnakum
bi amwalin wa banin, ya, wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami membantu kalian dengan harta kekayaan dan anak-anak, ya, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala membantu, ya, mensupport kalian semuanya, orang-orang para manusia, ya, orang kafir juga sama, yang beriman, yang kafir, semuanya dibantu oleh Allah dengan kekayaan dan anak-anak, sehingga kalian menjadi kuat, ya, dengan harta, dengan keturunan yang banyak, kemudian kalian menjadi kuat. Nah, ini jadi anak dan harta selain sebuah kecintaan bagi setiap manusia sudah fitrahnya, ini juga sebagai power bagi manusia, ya. Orang akan semakin kuat ketika kekayaan dan anaknya semakin banyak, seperti itu. Kemudian juga digambarkan bahwa anak sebagai penyejuk hati, ya. Anak ini sebagai penyejuk hati, pelipur kesedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina, dan orang-orang yang berkata, berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami dari istri dan keturunan kami yang menyejukkan jiwa, yang menenangkan hati. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini salah satu doa, ya, yang perlu kita dawamkan, istiqomahkan. Doa berasal dari Al-Qur'an, ya, yang mujarab. Biasanya doa dari Al-Qur'an atau dari hadis itu lebih mujarab. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak cukup dengan usaha kita saja, tetapi juga harus disokong dengan doa. Ya, ketika kita ingin memiliki anak yang soleh, anak soleha, anak yang qurrata a'yun, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang pertama, ya, yang ingin kita sampaikan, bahwa secara fitrah orang tua itu memiliki cinta kepada anak, dan cinta kepada anak ini, ya, semakin besar, ya, akan berpengaruh baik kepada pertumbuhan anak tersebut. Makanya kita lihat banyak anak-anak, ya, yang terkena pergaulan bebas, yang menyimpang, ya, yang melakukan kriminal, tidak lain adalah karena kurangnya kasih sayang dari keluarganya, kurangnya kasih sayang dari orang tuanya terutama, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, cinta kepada anak adalah anugerah, ya, anugerah Allah kepada hambanya. Ya, Allah menjadikan setiap orang tua cinta kepada anak, itu anugerah, ya. Itu adalah pemberian dari Allah yang tiba-tiba kita memiliki perasaan tersebut, ya. Mohon maaf, mungkin sejelek apapun anak kita, sekurang apapun anak kita, yang namanya orang tua pasti cinta kepada anaknya. Dia lebih mengutamakan anaknya daripada mungkin anak orang lain, walaupun anak orang lain mungkin lebih 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 apa, sempurna, lebih lebih putih mungkin, ya, atau lebih ganteng, lebih cantik, atau lebih pintar, ya. Tapi kalau itu bukan anak kita, ya, tidak lebih kita utamakan, gitu. Ya, kita lebih mengutamakan, mencintai terhadap anak kita karena itu sudah menjadi fitrah. Ya, sudah anugerah yang Allah berikan kepada hati setiap orang tua. Dia akan
mencintai kepada anaknya. Maka orang tua harus memberikan kasih sayang yang cukup kepada anaknya ya. Kasih sayang cukup, bukan berlebihan, bukan terlalu dimanjakan, tetapi yang cukup, tidak berlebihan atau melewati batas. Sehingga nanti anak bisa memanfaatkan orang tua kalau terlalu berlebihan. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat membenci ya. Rasulullah menghardik kepada orang-orang yang tidak mencintai kepada anak-anak, tidak mencintai kepada anak sendiri terutama ya. Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Tidaklah termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang masih kecil, menyayangi anak-anak yang kecil ya. Bahkan fitrah itu tidak hanya kepada anak kita, kepada anak kecil ya. Orang itu cenderung ya sayang, cinta kepada anak kecil. Baik itu anak kita ataupun anak orang lain gitu ya. Nah, maka kalau kita tidak suka dengan anak kecil, tidak ada rasa kasih sayang, berarti ya kita kehilangan sesuatu ya. Ada sesuatu yang tercabut dari diri kita. Wa ya'rif haqqa kabirina, dan menghormati hak orang tua gitu. Jadi orang yang tua ya menyayangi yang masih muda, yang masih kecil, dan yang kecil juga harus menghormati hak orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, rasa kasih sayang dan cinta ini ya Allah jadikan pada hati hambanya juga sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, hadihi rahmatun ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadih. Ya, ini adalah rahmah, kasih sayang yang Allah jadikan pada hati hamba-hambanya. Ja'alaha Allahu fi qulubi man yasha min ibadihi. Allah jadikan pada hati hamba yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki ya. Dan sungguh ya Allah akan mencintai orang-orang yang mencintai ya. Kalau kita mencintai kepada hamba-hambanya, terutama kepada anak-anak yang lemah ya, yang masih lemah mereka, maka Allah pun akan mencintai kita ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ya. Rahmatilah orang-orang yang ada di bumi atau makhluk-makhluk yang ada di bumi, sayangilah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala atau para malaikatnya akan menyayangi kepada kita semuanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mencintai, merahmati kepada makhluk-makhluk Allah, maka akan disayangi dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga adalah membenci anak perempuan adalah perbuatan yang terkutuk. Ya, ini adalah kritikan kepada kebiasaan masyarakat jahiliyah di mana mereka membenci kepada anak perempuan. Ya, katanya anak perempuan adalah aib. Ketika seseorang melahirkan anak perempuan, maka ini adalah cacat. Ya, menurut masyarakat jahiliyah. Kemudian datanglah Islam ya, menghapus kebiasaan tersebut. Dahulu wanita dipandang sebelah mata, wanita tidak mendapatkan warisan, wanita juga hanya menjadi seperti sapi perah saja ya, hanya untuk masak, untuk keperluan dapur, sumur, kasur saja. Kemudian datanglah Islam, kemudian mengangkat derajat wanita seperti itu. Nah, ketika kita melahirkan atau kita memiliki anak, baik laki-laki
atau perempuan, maka kita harus berlaku adil kepada mereka. Ya, jangan mengutamakan salah satu di antara mereka. Jangan mengutamakan yang lelaki seperti orang-orang jahiliyah, ya, atau mungkin sebaliknya hanya mengutamakan perempuan, laki-laki dikesampingkan, ya, laki-laki tidak mendapatkan warisan seumpama ketika memberi hadiah kepada anak-anak, kemudian tidak adil dalam pemberiannya. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Kita sebagai walinya, sebagai orang tuanya harus berlaku adil kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian karena adil ini lebih dekat kepada ketakwaan, ya. Dan juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, i'dilu baina abnaikum. Nabi mengatakan ini sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan saking pentingnya, ya, keadilan kepada anak-anak kita, keadilan kepada keluarga, ya, karena keadilan dimulai dari keluarga, kemudian RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan negara, ya. Kita tidak bisa, ya, menegakkan keadilan kecuali dari mulai yang terkecil terlebih dahulu. Ya, Rasulullah mengatakan 3 kali, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian, gitu. Ketika memberi sesuatu yang adil, ya, ketika memberi kasih sayang juga yang adil. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Surah An-Nahl ayat 58 sampai 59, di mana orang-orang jahiliyah ini, ya, mereka ketika diberi anak perempuan justru kemudian mereka bermuka masam. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ya, dan apabila mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya, ya, mereka bermuka masam, ya, mereka kecewa, ya, dia sangat marah dan ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburnya ke dalam tanah? Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Kalau mereka tidak kuat untuk menahan kehinaan, ya, malu, rasa malu karena memiliki anak perempuan, ya, biasanya mereka kubur hidup-hidup, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab pun seperti itu, melakukan seperti itu ketika belum mendapatkan hidayah Islam, ya. Dinamakan kebiasaan wa'dul banat, ya, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan. Nanti di akhirat anak perempuan itu akan ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, ya, ditanya oleh Allah apa yang telah dilakukan kepada dia. Nah, nanti yang mengubur itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan yang Dia kehendaki. Dia memberikan kepada yang orang yang Dia kehendaki perempuan dan juga laki-laki. Jadi pemberian Allah ini takdir, ya. Allah memberikan kita anak perempuan atau laki-laki ini adalah takdir, keputusan dari Allah. Kita sebagai orang muslim harus beriman dengan takdir, ya, dan keputusan Allah, baik
takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, ya. Kalau ternyata kita menentang, kita tidak menerima, nah ini berarti kita mementang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah mengawinkan antara laki-laki dan perempuan, ada juga Allah jadikan sebagian yang mandul, ya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan ya dalam sebuah hadis ada kabar gembira bagi orang-orang yang memiliki anak perempuan, ya, anak perempuan, dan dia menjaganya, memperhatikannya, mendidiknya dengan baik, ya, maka anak perempuan itu bisa akan menjaga dari api neraka, gitu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah wa ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'uhu." Ya, barang siapa yang melihara dua anak wanita hingga keduanya dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat jarak aku dan dirinya seperti ini. Ya, beliau menggenggamkan jari jemarinya. Jadi nanti akan bersama Rasulullah, ya, orang yang memiliki dua anak perempuan di dunia, kemudian dia didik, ya, dia pelihara dengan baik, maka akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Amin ya robbal alamin. Begitupun dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, kemudian ia bersabar mengasuhnya, memberi makan, pakaian dari hartanya, anak perempuan tadi akan menjadi penghalangnya dari neraka. Amin ya robbal alamin. Gitu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya keutamaan orang yang tabah dalam menghadapi kematian anak. Ya, terkadang Allah uji sebagian hambanya dengan kematian anak, ya. Nah, maka ujian tersebut, ya, atau kematian anak tersebut tidak melulu buruk, ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyakitkan diri kita, ya, bisa jadi itu adalah tiket surga kita, ya. Bisa jadi itu adalah hijab kita dari neraka. Maka jangan bersedih ketika Allah cabut salah satu dari anak kita. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita, "Ma min kunna imra'atun yamutu laha salasatun minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar." Faqalat imra'ah, "Wasnani." Qala Rasulullah SAW, "Wasnani." Siapa di antara kalian yang telah kehilangan atau ditinggal mati oleh tiga anaknya, kecuali mereka akan menjadi hijab dari neraka, penghalang dari neraka. Seorang wanita berkata, ya, kalau hanya dua gimana? Maka Rasulullah, dua juga bisa menjadi hijab. Kemudian juga dalam sebuah hadis, ya, man mata lahu salah satun minal walad. Hampir sama hadis yang dengan hadis yang tadi, ya. Kemudian juga apa namanya? Ma min muslimaini yamutu lahuma salah satun minal walad lam yablughul hinsa illa ji'a bihim yawmal qiyamah hatta yuqafu ala babil jannah, ya. Fayuqalu lahum udkhulul jannata fayaquluna hatta yadkhula abauna fayuqalu lahum udkhulu antum wa abaukum. Tidaklah dua orang muslim, orang tua, bapak ibu, yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum balik, kecuali nanti di hari kiamat akan didatangkan dengan tiga anaknya itu di pintu surga, ya. Anak-anak itu ketika mau masuk surga berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami nggak mau masuk surga sampai orang tua kami juga masuk ke surga."
Maka Allah berkata kepada mereka, masuklah kalian bersama orang tuakah kalian. Jadi bisa menjadi syafaat ya, asalkan kita bersabar, tidak protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah memprioritaskan urusan Islam daripada kecintaan kepada anak. Ya, walaupun kita diberikan fitrah cinta kepada anak, kita diperintahkan untuk cinta kepada anak, tetapi kita juga harus memprioritaskan Islam daripada cinta kepada anak. Ya, bukan berarti kita mendahulukan anak. Kalau ada kepentingan Islam, ya, ada sesuatu kewajiban Islam yang bertentangan dengan kepentingan anak, maka kalau bisa digabungkan, dilakukan dua-duanya, silakan dilakukan. Namun kalau tidak bisa, maka harus dahulukan kecintaan kita kepada agama Islam ini, ya. Harus kita dahulukan kepada agama Islam ini. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak menjadikan lalai terhadap kewajiban kita kepada Islam. Gitu ya. Maka kita harus menjadikan anak kita itu sejalan ya, apa namanya, sefrekuensi dengan agama. Didiklah anak dengan pendidikan Islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, gitu ya. Jadi harus kita mendahulukan Islam, ya, kepentingan Islam terlebih dahulu daripada kepentingan kepada anak. Kemudian juga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal barang siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, ya, kenikmatan iman. An yakunallahu rasuluhu abba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala sesuatu. Ya, dari segala sesuatu. Allah dan Rasulnya nomor satu. Allah dan Rasulnya yang dikedepankan, gitu ya. Jika kita mengedepankan Allah dan Rasulnya, ya Allah akan mengurus seluruh kebutuhan kita. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dan tidak mencintai kepada seseorang, termasuk kepada anak kita, kepada keluarga kita, kecuali karena Allah, ya. Kita cinta kepada anak kita karena Allah. Ketika cinta kita kepada anak adalah karena Allah, maka cinta kita, ya, dibarengi dengan bumbu-bumbu religi Islam, ya. Kita cinta kepada anak kita tidak mau anak kita itu masuk ke dalam neraka, maka kita ajak, ya, untuk beribadah, mengenal Islam, belajar tentang Islam, agar cinta kita tidak hanya di dunia saja tapi juga sampai di akhirat. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa finnar. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Ya, artinya dia, ya, sebagaimana dia benci untuk mendapatkan sebuah keburukan, ya, dia juga benci untuk kembali kepada kekafiran. Nauzubillahi min dzalik. Maka orang yang menjadikan hatinya benci kepada kekufuran, dia
akan menjadikan hawa nafsunya sejalan dengan Islam. Sebagaimana sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga ia menjadikan hawa nafsunya atau keinginannya mengikuti apa yang didatangkan kepadaku atau mengikuti wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir adalah sanksi dan isolasi kepada anak. Ya, terkadang seorang bapak dan ibu orang tua ini perlu memberikan sanksi, memberikan isolasi kepada anak, ya, memberikan efek jera, memberikan hukuman, memberikan ancaman kepada anak, ya, agar anak ini tahu batasan-batasan, agar anak ini paham, ya, jangan terlalu dimanja, ya. Namun tidak boleh juga terlalu keras, ya. Ketika anak berbuat kesalahan tidak boleh juga terlalu keras, ya. Tentu ada tahapan-tahapannya, ya. Perlu dibangun rasa cinta, kemudian dibangun pemahaman, ya, pemahaman. Kata sebagian ulama itu adalah yang pertama adalah at-ta'lif. At-ta'lif itu membangun rasa cinta, menumbuhkan cinta di dalam hati kepada anak sehingga anak menaruh cinta kepada kita, menaruh rindu kepada sayang kepada kita. Kemudian yang kedua at-ta'rif, ya. Ta'rif artinya adalah pemahaman. Setelah sudah cinta maka dikasih pemahaman, ya, karena mungkin anak ketika melanggar karena dia tidak paham, karena tidak tahu, maka harus dikasih pemahaman sedikit demi sedikit, ya. Ini boleh, itu tidak boleh, ya, ini baik, itu buruk, begitu. Kemudian setelah itu baru at-taklif, ya. Taklif itu artinya pembebanan, ya, atau penyuruhan, ya. Nah, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah ta'lif, yaitu menumbuhkan rasa cinta antar orang tua dan anak. Yang kedua adalah at-ta'rif, memberikan pemahaman, dan yang ketiga adalah at-taklif atau memberikan tugas, memberikan beban kepada anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah tahapan-tahapan orang tua dalam mendidik anak, ya. Jadi tidak langsung melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan. Baik, selanjutnya adalah berkaitan dengan apa yang dilakukan pendidik saat kelahiran anak. Ya, ketika anak lahir sebenarnya dari situ sudah mulai, ya. Kan mulainya sebelum itu juga ketika mencari pasangan, ya. Nah, ketika anak lahir maka ada tahapan-tahapan, ada hal-hal yang perlu dilakukan, ya. Yang pertama adalah yang perlu dilakukan ketika ada kelahiran anak adalah mungkin ada di antara keluarga kita yang diberikan anak, ya, habis melahirkan, maka memberikan ucapan selamat dan turut bergembira ketika seseorang melahirkan. Ya, ini adalah sesuai dengan tuntunan di dalam surah Al-Hud ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salam. Fama labisa an ja'a bi ijnin hanid. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna arsalna ila qaumi Lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan sungguh utusan-utusan kami para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Ya, mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya, tangan mereka tidak menyentuh, ya. Jadi suatu malam itu datang para malaikat ingin mengabarkan
kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberi anak. Akan diberi anak. Ya, walaupun ini belum datang tapi sudah dikasih kabar gembira. Ya, mungkin ketika ada teman kita yang mungkin positif hamil, kita saat itu boleh langsung berikan selamat. Ya. Nah, yang memberi kabar gembira ini adalah malaikat bahwa nanti Nabi Ibrahim akan punya anak. Ya. Kemudian tamu itu dikasih suguhan, dikasih daging sapi panggang. Ternyata nggak dimakan karena malaikat tidak makan. Ya, Nabi Ibrahim takut, kok ini tamu-tamu kok nggak makan ya? Jangan-jangan apa? Ternyata malaikat. Kemudian tamu-tamu itu mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim, kami itu diutus ya, selain untuk memberikan kabar gembira, kami juga diutus untuk menghancurkan kaum Lut ya. Kemudian istri Ibrahim senang, tersenyum ya karena akan mendapatkan anak ya, yaitu Nabi Ishak. Kemudian setelah Nabi Ishak ada Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian juga dalam surah Ali Imran ayat 39, fanadathul malaikah wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubasyiruka bi Yahya. Maka kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Fanadathul malaika. Sedangkan Zakaria ketika itu sedang sholat di mihrab. Ya, kemudian dikatakan sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu tentang kelahiran seorang putra yaitu Yahya. Nabi Zakaria sudah bertahun-tahun tidak punya anak, akhirnya kemudian diberi kabar gembira akan punya anak yaitu Nabi Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Nah, apa yang kita ucapkan ketika ada seseorang yang dikaruniai anak? Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan seharusnya kita gunakan ya, kita biasakan jika ada saudara atau teman kita yang memiliki anak, kita kasih ucapan doa. Tidak hanya selamat saja tetapi juga doa. Burikalaka fil mauhub wa syakartal wahib wa rusikta birrahu wa balagha asyuddahu. Burika laka fil mauhub wa syakartal wahib wa rusikta birrahu wa balagha asyuddah. Semoga engkau diberkahi dalam apa yang telah diberikan kepada kamu ya, semoga bayinya ini menjadi berkah. Wa syakartal wahib, dan semua kamu bersyukur kepada sang pemberi, pada Allah yang memberi anak tersebut. Wa rusikta birrahu, dan semua kamu diberikan anak yang berbakti. Ya, semoga anak ini dijadikan anak yang berbakti dan semoga dia juga mencapai ya sehat sampai masa dewasanya gitu. Nah, inilah yang dianjurkan ketika kita mengucapkan selamat, tidak hanya selamat saja tetapi doa ya. Doa harus disampaikan kepada sahibul walad gitu ya. Kemudian juga yang kedua, mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan dan iqamah saat anak terlahir ini juga dianjurkan. Ya, sebagaimana di dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Rafi'. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladathu. Ya, hina waladathu Fatimah. Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan pada telinga Hasan bin Ali ya, ketika cucunya ini yang mengadzankan siapa? Rasulullah langsung untuk cucunya yang baru lahir yaitu Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya gitu ya. Tapi boleh kakeknya ya, boleh juga orangnya bapaknya gitu ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Baihaqi dan Ibnu Sunni, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurruhu ummu sibyan. Barang siapa yang dianugerahi seorang anak kemudian ia mengumandangkan azan pada telinga kanan dan
iqamah pada telinga kiri, maka tidak akan terkena bahaya umusibyan. Umusibyan ini jin ya, jin yang suka mengganggu anak-anak bayi gitu ya. Maka agar kita terlindungi dari makhluk-makhluk seperti itu, maka ketika lahir diadzani seperti itu ya. Kemudian diiqomahi pada telinga kirinya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini juga hikmahnya sangat banyak ya. Kenapa harus diadzani? Karena agar anak ini karena anak ini sejak di dalam kandungannya itu sudah bisa mendengar. Memang belum melihat, tetapi dia sudah mendengar ya. Maka angka indahnya ketika masih dikandungkan didengarkan eh, dengarkan yang baik-baik. Ketika baru lahir pun didengarkan azan. Azan ini kalimat yang terbaik. Ada syahadat, ada takbir ya, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah mengunyahkan atau menyuapkan kurma atau tahnik ketika anak terlahirkan. Ini sunnah Rasulullah ya. Boleh oleh bapaknya, boleh juga atau dianjurkan oleh orang yang soleh ya, dengan harapan semoga menjadi berkah bagi anaknya ini, dia juga sama-sama menjadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ya orang tuanya atau orang soleh ini mengunyahkan kurma. Kayak dia mengunyah kurma, setelah lembut kemudian ditaruh di langit-langit mulut si anak tersebut gitu ya. Bagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis ya, Abu Musa berkata, aku telah dikaruniai seorang anak, kemudian aku membawanya kepada Nabi, lalu beliau menamakannya Ibrahim, lalu menggosok-gosok ke langit mulutnya dengan sebuah kurma serta mendoakannya dengan keberkahan ya. Setelah itu menyerahkan kepadaku. Ini kesunahannya. Nah, selanjutnya adalah mencukur anak, mencukur rambut anak. Ini juga dianjurkan ya. Anaknya dicukur karena apa? Ada beberapa manfaat. Pertama dari segi kesehatan. Dari kesehatan ketika anak ini rambut kepalanya cukur, ini akan mempertajam penglihatannya ya, akan mempertajam penglihatannya, penciumannya dan pendengarannya. Ini dari sisi kesehatan ya. Ternyata ya syariat Islam itu ya penuh dengan manfaat ya, manfaat hikmah-hikmah yang mungkin kita belum tahu, kita tinggal menjalankan saja. Pasti ketika Allah yang mensyariatkan pasti baik gitu. Ternyata ketika dicukur rambut bayi itu akan mempertajam penglihatan dan penciuman dan pendengarannya gitu. Kemudian hikmah secara sosial, manfaat secara sosial, kita kan dianjurkan untuk menimbang rambutnya itu, ya, menimbang rambut. Seumpama dapat 1 gram, ya, maka kita dianjurkan untuk bersedekah dengan 1 gram nilai emas, ya, seumpama 1 juta, ya udah bersedekah dengan 1 juta kepada orang fakir miskin, ya, secara sosial akhirnya apa? Akan membantu fakir miskin, gitu. Adapun riwayatnya diriwayatkan dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari hadis Ja'far bin Muhammad. Dari bapaknya ia berkata, Fatimah telah menimbang rambut kepala Husain dan Hasan dan Husain ya, Zainab dan Ummu Kusum, seberat timbangan itulah ia menyedekahkan perak ya. Boleh dengan perak, boleh dengan emas atau senilai dengan itu gitu. Ya, dan tentu mencukur ini harus mencukur dianjurkan seluruh rambutnya ini dicukur ya, merata ya, bukan dengan cukuran-cukuran yang dilarang di dalam Islam. Dan selanjutnya adalah memberi nama ya, memberi nama kepada anak. Ini juga dianjurkan. Kapan diberi nama? Diberi nama dianjurkan pada hari ke-7 sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Samurah ya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu hulamin rohinatun bi'aqiqatihi hat tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya, disembelihkan binatang
untuknya pada hari ke-7. Akikahnya itu hari ke-7 dianjurkan. Kalau tidak sanggup hari ke-14, kalau tidak sanggup hari 21, kalau nggak sanggup sampai hari dia sanggup sebelum balik ya. Dianjurkan sebelum balik pada hari 7. Setelah itu juga dianjurkan untuk dicukur kepalanya, rambutnya, wa yusamma dan diberi nama pada hari itu juga. Diberi nama yang baik-baik ya. Diberi nama dengan yang baik-baik karena nama itu nanti akan digunakan, akan dipanggil dengan nama itulah nanti di padang mahsyar atau di akhirat ya. Maka berilah nama-nama yang baik kepada anak-anak kita. Dalam sebuah hadis riwayatkan, innakum tuda'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fasinu asma'akum. Sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan diseru dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Karena itu buatlah nama-nama yang baik untuk kalian. Ya, dan nama-nama yang baik yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman ya. Abdullah dan Abdurrahman ini bagi laki-laki, Abdullah hamba Allah. Kenapa terbaik? Karena di situ ada perendahan kita kepada Allah. Ya, ketika kita dinisbatkan kepada Allah dan kita merendahkan diri kita, maka kita akan menjadi mulia, gitu ya. Wa Abdurrahman ini juga sama, hambanya Allah yang Maha Rahman. Itu. Kemudian juga kita diberikan nama-nama yang tidak dianjurkan untuk memberi nama-nama yang mengandung pesimis ya. Jangan memberi nama kepada anak kita nama-nama yang mengandung pesimis. Ya, contohnya sumpama Asiyah. Oh, Asiyah itu artinya anak yang durhaka gitu. Asiyah. Sod pakai sod Asiyah. Anak yang durhaka ini tidak dianjurkan. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari ya, dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya bahwa kakeknya berkata, aku telah datang kepada Nabi, beliau berkata, siapa namamu? Aku menjawab Hazan ya. Hazan itu artinya kesusahan. Nama orang kok Hazan. Hazan kesusahan. Kemudian beliau bersabda, kamu Sahal, kamu adalah kemudahan ya. Artinya ganti namamu, jangan Hazan tapi Sahal aja. Aku berkata bahwa aku tidak akan mengubah nama yang telah diberikan oleh bapakku kepadaku. Ibnu Musayyib berkata, kesusahan itu masih terus menimpa pada kami. Nah, karena nggak diganti-ganti namanya, benar ya, nama itu adalah doa. Ya, maka berilah nama-nama yang baik, jangan mengandung keburukan-keburukan. Gitu. Kemudian juga jangan memberi nama yang nama itu adalah khusus untuk Allah saja. Contohnya Al-Khaliq, ya, pencipta. Al-Ahad, yang Maha Esa. As-Somad, yang tempat bergantung segala urusan. Ar-Razik, ya, yang memberi rizki. Ya, ini jangan. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbasuhu rajulun kana yusamma malikal amlak la malika illallah ya. Orang yang paling dibenci oleh Allah di hari kiamat dan orang yang paling buruk adalah seorang yang bernama Malikal Amlak ya, rajanya para raja, raja di raja. Nah, ini raja di raja itu kan Allah ya. Jangan dikasih nama raja di raja ya. Kemudian juga jangan menggunakan nama-nama yang terlalu memberikan optimisme ya. Jangan memberikan nama yang terlalu optimisme ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis Ibnu Majah meriwayatkan, naha Rasulullah SAW an nusammiya raqiqana bi arba'ata asma aflah nafi' roba yasar. Rasulullah melarang kita menamakan budak kita dengan 4 nama. Aflah, Nafi, Roba, Yasar. Itu ya. Ini banyak ini di Indonesia ya. Diberi nama Aflah. Aflah itu yang beruntung.
aflah, paling beruntung. Nafi' yang bermanfaat, robah yang untung, ya, yang hoki gitu, yasar yang mudah. Nah, ini malah tidak dianjurkan dengan nama-nama ini, tapi tidak sampai haram, makruh. Dan juga jangan diberi nama yang dinisbatkan kepada berhala. Abdul Uzza contohnya, budaknya patung Uzza, hambanya patung Uzza. Abdul Ka'bah, jangan ya. Nama-nama yang seperti itu menisbatkan kepada selain Allah, ya. Dianjurkan menggunakan nama dengan nama-nama nabi, ya. Nama-nama nabi, ya, Nabi Ibrahim, Adam, Yunus, Hud, Soleh, nah, itu dianjurkan pakai nama-nama itu, atau nama ya tadi Abdullah, Abdurrahman, ya, dan seterusnya. Kemudian sunnah juga menggabungkan nama anak dengan nama orang tuanya. Mensunahkan menggabungkan nama anak dengan nama orang tuanya. Nah, sebagaimana orang-orang Arab ya. Nama-nama orang-orang Arab itu namanya itu paling satu suku kata. Setelahnya itu nama orang tuanya. Semua namanya dia Ahmad, orang tuanya Muhammad, kakeknya Mahmud, kakeknya lagi Hamid, ya. Terus sampai apa buyut-buyutnya gitu ya. Tujuannya apa? Di antaranya adalah agar bisa menjaga nasab, ya. Karena kalau namanya pendek mudah untuk dihafal nama-nama orang tuanya itu ke atas ini, ya. Sehingga apa? Akan terjaga nasabnya. Selain itu juga akan menumbuhkan rasa pemuliaan, ya, dan penghormatan pada jiwa anak. Nah, anak itu akan bangga orang tuanya disebutkan, kakeknya, buyutnya terus ke atas, ya. Sehingga jelas ini berasal dari mana. Kamu mau kawin sama siapa? Sama ini si Muhammad bin ke atas, jelas orang tuanya. Oh, ini, ya, sehingga dia pun eh ketika berperilaku di masyarakat dia pun menjaga perilakunya karena sudah tahu dia itu dari keluarga mana. Dia akan menjaga tidak hanya menjaga dirinya tetapi juga menjaga keluarganya, ya. Dia akan berlaku sopan kepada siapapun begitu. Tapi ketika anak ini tidak diketahui dia orang tuanya siapa, kakeknya siapa, dari keluarga mana, akhirnya dia semaunya sendiri, ya, semaunya sendiri. Nah, kemudian kita pun harus memanggil anak dengan panggilan-panggilan yang baik, ya. Ketika sudah diberi nama yang baik, jangan malah dipanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, ya. Tidak boleh juga menisbatkan anak kepada orang tua yang lain, bukan bapaknya kemudian dinisbatkan. Seumpama anak adopsi gitu ya, tidak boleh dinisbatkan kepada kita, ya. Harus dinisbatkan kepada orang tua aslinya, gitu. Kemudian bagaimana hukumnya memberikan kunyah? Kunyah itu nama julukan, ya, yang awali dengan Abu Abu, ya. Contohnya Abul Qasim. Abul Qasim ini kan nama untuk nabi, boleh enggak Abul Qasim? Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada juga yang mengatakan tidak boleh kalau digabungkan dengan nama nabi. Cuma Muhammad Abul Qasim. Nah, ini enggak boleh. Kemudian ada yang mengatakan larangan, ya, larangan ketika Rasul masih hidup. Kalau sudah meninggal maka boleh gitu ya. Selanjutnya akikah. Akikah. Mengakikahkan ini juga dianjurkan sekali, ya. Anak itu seperti barang yang masih tergadaikan, ya, masih terikat ketika belum kita akikahi. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ma'al gulami aqiqatun fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Ya, aqiqah yaitu menyembelih apa? Menyembelih kambing bagi bayi laki-laki 2 ekor kambing, bagi bayi perempuan 1 ekor kambing. Disunahkan bagi yang mampu, ya. Aqiqah itu dari kata aqqa ya'uqu, ya. Artinya memutus, maksudnya memutus kedurhakaan. Karena dengan akikah diharapkan anak ini akan
terputus kedurhakaannya. Akhirnya dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalil masyru'iyahnya adalah hadis Nabi yang artinya bersama anak itu ada aqiqah, maka tumpahkanlah darah baginya dengan menyembelih domba atau kambing. Jauhilah penyakit darinya ini. Jadi aqiqah ini juga bisa menjauhkan anak dari penyakit. Kemudian hadis Nabi, kullu ghulamin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'su. Setiap anak itu ada aqiqahnya, dia masih digadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan pada hari ketujuh dan diberi nama dan dicukur kepalanya. Ya. Nah, untuk laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing gitu. Kemudian pendapat ulama tentang akikah ini. Jumhur ulama berpandangan sunnah ya bagi yang mampu untuk mengakikah. Kalau hari 7, ke-7 nggak bisa, hari ke-14. 14 nggak bisa, hari 21. 21 nggak bisa, ya kapanpun sampai balik. Ya, batasannya adalah balik. Gitu. Ada yang mengatakan wajib, yaitu pendapat Hasan al-Basri, Lais bin Sa'ad, ya, dan selainnya. Inna nas yuraduna yawmal qiyamah 'alal aqiqah kama yuraduna 'ala shalawatil khams. Itu dalilnya. Sesungguhnya kelak manusia akan ditampakkan kepadanya aqiqah, ya, amalan aqiqah, dia sudah aqiqah atau belum. Sebagaimana nanti akan ditampakkan amalan sholatnya. Gitu. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah hari ke-7. Kalau tidak hari ke-14 atau ke-21. Kemudian apakah wanita dan laki-laki sama? Beda. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Ya, perempuan 1 kambing. Dan usahakan kambingnya yang baik, kambing yang terbaik gitu ya. Sebagaimana ketika kita berkurban, hendaklah untuk berkurban dengan kambing yang terbaik gitu. Banyak sekali hikmah-hikmahnya ya dari pensyariatan hakikoh ya. Kenapa laki-laki 2 sedangkan perempuan cuma 1 ya? Juga banyak sekali hikmahnya. Pertama, kita harus ya ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita harus sami'na wa ata'na. Hikmahnya mungkin belum kita ketahui, tetapi ya pasti banyak sekali hikmahnya. Ya, kenapa laki-laki 2? Bisa jadi karena laki-laki adalah tulang punggung keluarga nanti. Laki-laki adalah pemimpin, ya. Laki-laki adalah qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Sedangkan perempuan itu yang dipimpin, ya. Kemudian juga makruh untuk memecah tulang hewan akikah. Sebisa mungkin tulangnya jangan dipatahkan. Kalau bisa ya. Kalau bisa untuk tidak dipatahkan tulang hewan akikah ini. Selanjutnya adalah khitan. Khitan. Ya, khitan ini juga adalah definisi khitan adalah memotong penutup kulit yang menutup ujung zakar, ujung kemaluan, ya. Secara istilah artinya memotong bulatan di ujung hasafah, tempat pemotongan zakar dan yang merupakan tempat timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara. Ya, dari kuncupnya itu dipotong gitu ya. Dari ini karena tempat najis ya agar bersih, terutama bagi laki-laki. Ya, ini potong ini namanya khitan. Dan ini akan berkonsekuensi dengan hukum fikih. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu." Jika 2 khitan, kemaluan laki-laki dan perempuan, yaitu tadi telah bertemu maka wajiblah mandi besar. Ya. Kemudian hadis-hadis yang mensyariatkan khitan. Hadis-hadis yang mensyariatkan khitan diantaranya adalah hadis Nabi minal fitrah al-madmadah wal istinsyaq wa qasus syarib was siwak
wa taqlimul adfar wa nadful ibad wal istijad wal ikhtitan. Ya, di antara fitrah adalah berkumur, menghirup menghirup air dengan hidung, mencukur kumis, membersihkan gigi, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, dan yang terakhir adalah khitan, gitu ya. Khitan. Ada sebagian ulama berpandangan ini adalah wajib. Hukumnya, hukum khitan. Menurut sebagian ya, apakah wajib atau sunnah? Sebagian mengatakan adalah sunnah. Ya, seperti Imam Abu Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah, dan para pengikut Imam Ahmad. Hujah mereka adalah hadis Nabi, al-khitan sunnah lirijal makrumah lin nisa. Khitan adalah disunahkan bagi laki-laki dan dimuliakan bagi perempuan. Ya. Juga hadis lain diriwayatkan oleh Hasan al-Basri, qad aslama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas al-aswad wal abyad wal rumi wal faris wal habashi fama fatasha ahadan minhum. Ya, bahwa orang-orang dari berbagai bangsa telah masuk Islam. Ada yang orang hitam, orang putih, dari Romawi, Persia, Habasya. Namun beliau, Nabi tidak pernah memeriksa satupun di antara mereka apakah mereka dikhitan atau tidak. Orang yang baru masuk Islam. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua dari Imam Sya'bi, Rabi'ah, Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, ini jumhur ulama, mengatakan khitan adalah wajib bagi laki-laki. Kenapa? Hadis Nabi, man lam yakhtatin lam tajuz imamatuhu walam tuqbal syahadatu. Barang siapa yang belum dikhitan maka tidak boleh dijadikan imam sholat, dan tidak diterima kesaksiannya. Ya. Dalilnya lagi juga alqi angka sya'rul kufri waqtatin. Ya. Ini dikatakan kepada seorang yang telah masuk Islam untuk dikhitan. Man aslama falyakhtatin wa in kana kabiron. Barang siapa yang masuk Islam maka khitanlah walaupun dia sudah besar. Ya. Kemudian juga al-aqlafu la tuqbalahu salatun wa la tuqalu dhabihatuhu. Orang yang tidak dikhitan tidak akan diterima salatnya dan sembelihannya tidak dimakan. Ya. Ini banyak sekali dalilnya, ya. Menunjukkan khitan, ya, wajib bagi laki-laki. Gitu. Apakah wanita juga dianjurkan berkhitan? Para fuqaha dan imam mujtahid bersepakat bahwa khitan bagi wanita itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah bagi wajib. Kecuali dari riwayat Ahmad, ya, Ahmad bin Hambal mengatakan wajib, gitu. Menurut Imam Ahmad. Kapan dikhitan? Dikhitan itu ketika masih kecil. Kalau Hasan dan Husain dikhitan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Ya. Hikmah apa yang ada pada khitan? Khitan adalah pangkal kefitrahan syiar Islam dan syariat. Khitan adalah termasuk sarana kesempurnaan agama yang telah Allah syariatkan lewat Nabi Ibrahim. Ya. Dialah yang mencelup hati untuk berada di atas ketauhidan dan keimanan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan kajian hari ini. Selanjutnya silakan bagi yang ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan.